abad kedua Masehi, lewat tulisan Ptolemeus, dan selama 1 milenium, Sumatera bagian utara dianggap sebagai daerah berbahaya karena diduga dihuni oleh sejumlah masyarakat kanibal. Yang diketahui juga adalah bahwa wilayah itu kaya dengan kampar, kapur barus, khususnya yang diekspor sejak abad ke-5 atau ke-6 Masehi. Melalui sebuah tempat yang bernama Barus, tidak ada sebutan Batak disebut. Awal abad ke-13 Masehi, Zhao Rugua mencatat sebuah negeri bernama Pata, di bawah kuasa Sriwijaya. Kaitan antara Pata dan Bata sudah diterima umum. Sejarah resmi dinasti Yuan, Yuanshi, mencatat kedatangan utusan dari Mada di Istana Maharaja Tiongkok, Kublai Khan, pada tahun 1285. Sebenarnya suku kata Ma diucapkan Ba dalam dialek yang digunakan di bagian selatan Fujian, sehingga nama tempat ini telah diterima sebagai Bata. Tetapi kedua sumber Tionghoa ini tidak mengaitkan nama negeri Bata dengan sebuah masyarakat kanibal. Tahun 1291 Masehi, Marco Polo di bagian utara Sumatera. Ia adalah orang pertama yang mencatat kehadiran Islam dan juga pertentangan antara kaum minoritas Islam yang bermukim di kota-kota pesisir dan masyarakat mayoritas penganut paganisme, yang disebut biadab dan sebagian kanibal, yang tinggal di pegunungan dan belum dikenal dunia luar. Tidak ada sebutan Batak. Tahun 1416 Masehi, karya Mahuan, Yin Yai Senglan menulis Raja Nagur membunuh Raja Samudra Pasai dengan panah beracun. Nagur dikatakan manusia bertato. Dikatakan ada dua kerajaan kecil sekitar Pasai yakni Nagur dan Litai, hingga ke arah barat pantai, perkiraannya di daerah Pidikini. Kedua tempat ini diidentikan sebagai bagian negeri Bata oleh penulis asing. Tahun 1430 Masehi, Niccolo de Conti seorang Venezia, Itali kini, tinggal selama setahun di kota Siamutera, Samudra Pasai, dan menjadi orang pertama yang menyebut nama tempat, Batek, yang dikatakan gemar berperang. Tahun 1511 Masehi, Tommy Pires seorang Portugal dalam bukunya Suma Oriental menyebut Raja Tamiang sebagai Raja Batak dan letak kerajaan Batak antara Pasai dan Aru. Disebut Raja Batak Tamiang adalah menantu Raja Aru. Anehnya, sumber-sumber Tionghoa zaman itu tidak menyebutkan adanya populasi kanibal dan hanya membedakan antara masyarakat beradat yang sama dengan masyarakat di Jawa dan di Melaka, dan populasi kasar yang tidak selalu orang gunung. Tahun 1539 Masehi, Fernand Mendes Pinto seorang Portugis menulis Jacur, Nagur, dan Likua, Lingga, merupakan daerah kerajaan Batak direbut Kesultanan Aceh mengorbankan 3 anak Raja Batak. Utusan Raja Batak Aquarem Dabolai menjumpai Pedro de Faria kapten Portugis di Malaka. Pinto mengunjungi Pananiu pusat kerajaan Batak dan ikut menyerang Aceh dan disebut orang Eropa pertama yang tercatat masuk pedalaman Sumatera. Inilah data-data penting tentang kerajaan Batak dari catatan Pinto. Nama Raja, Anggisori Timoraya. Saudara ipar, Aquarem Dabolai, utusan ke Malaka, membawa surat dari Raja Batak. Dewa Kuyai Hokombinor, Ginaserot, Dewa Kesedihan. Armada, 15.000 orang, terdiri dari 8.000 orang Batak, dan selebihnya dari Menancabes, Lusons, Andra Kuires, Jambes dan Bonis, 40 gajah, 2 kereta dengan pasukan kecil dinamakan Paulayans. Pusat kerajaan, Pananiu, Panayu. Panglima perang, Hermon Sabandar. Sabandar sama dengan Panglima perang. Kota penting, Jacur, Nagur, dan Lingua, Lingga. Tahun 1480 hingga 1521 Masehi, Duarte Barbosa
seorang Portugal mencatat tentang kerajaan Aru yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang kanibal penganut paganisme. Nama suku Batak muncul dalam sumber-sumber Arab 15 tahun sesudah kisah Pinto. Penyair dan sastrawan Turki Sidi Ali Ciletu tahun 1554 menyebut tentang pemakan manusia yang bermukim di bagian barat Pulau Sumatera. Tahun 1563 Masehi, João de Barros seorang Portugis menggunakan kembali nama suku Batas dan menyebutkan bahwa masyarakat kanibal yang paling liar dan paling gemar berperang sedunia ini menghuni bagian pulau yang berhadapan dengan Malaka. Juni tahun 1642, Aren Pater pergi ke Delhi dan kembali dengan membawa 8 budak dan 270 gantang beras. Saat itu, Delhi dianggap kawasan berbahaya karena sungai-sungainya sempit dan karena yang dihuni orang-orang Batak, perampas, Rufjirige Bataer. Tahun 1772 Masehi, Charles Miller ke pedalaman Tapanuli. Miller terkesan oleh keberagaman bahasa penduduk di pedalaman yang meskipun demikian memiliki aksara yang sama, dan mencatat tentang sebuah masyarakat kanibal bernama Batas, yang berbeda dari semua penduduk lain di Sumatera dari segi bahasa, kebiasaan dan adat. Tahun 1784 Masehi, William Marsden, History of Sumatra, menyebut luasnya negeri Batak penulis dibatasi ke utara oleh Aceh dan ke selatan oleh Pasaman dan daerah Merdeka Rau atau Aru lebih jelas sebagai perpanjangan sungai besar Singkel, ditulis Sinkel, ke bagian Tamiang, ditulis Tabuyong, pada sisi pantai dan pedalaman. Jauh ke selatan ke air Bangis, ditulis Aye Bongei, pada sisi belakang dimulainya Tanah Rau. Tahun-tahun 1800 sampai tahun 1900 awal, banyak sekali penulisan tentang Batak termasuk John Anderson, Kronik Barus asal keturunan Raja Barus dan Sejarah Tuanku Batu Badan, ditulis berbahasa Melayu aksara Jawi, juga penulisan pasca masuknya misionaris. Tahun 2005 Masehi, Profesor Masahi Hirosue dari Jepang menerbitkan sebuah artikel yang menyimpulkan bahwa sebuah budaya yang telah dikembangkan untuk sebuah sistem penulisan naskah Batak memahami dan telah menggunakan kekuatan propaganda sebagai manusia kanibal. Propaganda itu adalah ulah penguasa pesisir Sumatera dan penguasa lokal yang mempropagandakan kisah kanibalisme di antara masyarakat Batak sebagai taktik menakut-nakuti pedagang asing agar bertahan di pelabuhan, tidak masuk pedalaman.